Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah telah kami nomor 6 ini. Kami ingin membaca ayat-ayat tanda kebesaran-Mu sehingga tersimpaklah nilai jelaslah kerajaan langit, jelas kerajaan bumi, jelas kemana kehendak kerajaan, jelas untuk apa tujuan hidup. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Malam ini adalah malam 21. Tapi kita akan membahas 21 yang mencakup bagian akhir dari surat Al-Ankabut, surat Ar-Rum, surat Luqman, surat As-Sajdah, dan bagian awal dari surat Al-Ahzab. Dapat kita ringkaskan isi dari juz 21 ini. Perintah mendirikan salat, karena salat adalah bisa mencegah perbuatan yang keji dan yang munkar. Salat tanha anil fahsya wal munkar. Perumpamaan kehidupan dunia dan kelemahan kaum musyrikin yang mengandalkan batal. Cobaan dalam kehidupan dan janji pertolongan Allah bagi orang-orang yang berjihad di jalannya. Para pemirsa berbahagia, surat Ar-Rum dikatakan kekalahan Romawi yang akhirnya akan berbalik menjadi kemenangan sebagaimana bukti kebenaran dari tanda-tanda kebesaran Allah seperti penciptaan manusia, penciptaan langit, dan penciptaan bumi, serta perbedaan bahasa di antara kaum-kaum serta pasangan suami istri. Kemudian dilanjutkan dengan siklus kehidupan manusia dari kelemahan menjadi kekuatan. Kemudian setelah kuat kembali menjadi lemah, kesakitan, kemudian berakhir dengan kematian. Kemudian di ayat ini ada kisah tentang kiamat, hari kiamat sebagai hari yang pasti, kepastian datangnya, dan seruan untuk berpegang teguh kepada agamanya yang lurus. Inilah fitrah bahwa kita berjalan pada jalannya yang lurus dan yang benar. Kesalahan kaum musyrikin dalam menyekutukan Allah serta perumpamaan kehidupan dunia yang fana. Para pemirsa, pada juz ini juga mengisahkan tentang surat Luqman, terkenal dengan hikmah nasihat Luqman pada anaknya, termasuk larangan
pentingnya berbakti kepada orang tua, serta bagaimana etika berbicara dan bersikap. Tanda-tanda kekuasaan Allah termasuk penciptaan langit dan bumi serta penciptaan gunung-gunung. Ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu termasuk yang tersembunyi dalam hati manusia dan rahasia manusia di dalam rahim. Sedangkan pada surat As-Sajdah terangkan keistimewaan Al-Quran sebagai wahyu yang benar, bukan karangan Nabi Muhammad. Penciptaan manusia dari tanah dan tahapan penciptaannya, balasan bagi orang yang beriman, serta hukuman bagi orang yang menolak kebenaran. Pada juz ini juga dicitrakan keadaan orang-orang yang berdosa di akhirat serta seruan untuk tidak menunda-nunda keimanan. Kemudian pada juz ini ada awal surat Al-Ahzab. Di sini kembali perintah bertakwa kepada Allah dan tidak menaati orang-orang yang munafik. Kemudian hukum mengenai anak angkat, mereka harus dinasabkan pada orang kandung. Makanya harus di belakang namanya dan bukan nama ayahnya. Bukan ayah angkat, tapi adalah ayah kandung. Rasulullah sebagai panutan utama bagi umat Islam. Para pemirsa, juz ini juga ada ujian bagi orang-orang yang beriman dalam menghadapi peperangan dan tekanan dari orang-orang kafir serta orang-orang munafik. Dan juga dijelaskan kewajiban istri-istri untuk menjaga kehormatan sebagai contoh para wanita yang muslim. Di juz 21 berisi banyak pelajaran penting tentang akidah, kebijaksanaan hidup, serta keharusan mempersiapkan diri menghadapi akhirat. Kita tertarik pada Luqmanul Hakim yang bukan Rasul, bukan Nabi, tapi kisahnya diterangkan Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim adalah seorang bijak. Dalam surat Luqman ayat 12-19. Meskipun beliau tidak disebut sebagai nabi, tapi Luqman dikenal karena kebijaksanaannya dan nasihat-nasihatnya sangat berharga. Luqmanul Hakim disebut sebagai seorang yang diberi hikmah kepada Allah. Ada pendapat bahwa dia berasal dari Nabia atau Afrika, memiliki pekerjaan sebagai tukang kayu, pengembala, dan hakim. Kebijaksanaannya terkenal dan ia sering memberikan nasihat kepada anaknya. Para pemirsa yang berbahagia,
Berapa nasihat Luqman kepada anaknya? Yang pertama, jangan berbuat syirik. Ini terlihat pada surat 31 ayat 13. Cantumkan, wahai anak, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar. Luqman menegaskan bahwa menyekutukan Allah adalah dosa yang terbesar. Dan orang-orang yang berbuat syirik akan kehilangan keberkahan hidup dan merugi. Kedua, berbakti kepada orang tua. Ayat 14-15. Allah memerintahkan manusia untuk bersyukur kepadanya dan kepada orang tuanya. Seorang ibu yang mengandung dengan susah payah menyapi anaknya selama 2 tahun. Namun, jika orang tua memaksa anak untuk menyekutukan Allah, ia tidak boleh mengikuti mereka, tapi harus tetap berbuat baik kepada mereka. Pemirsa, Allah itu mengetahui segala sesuatu. Kata Luqman, wahai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu seberat biji sawi berada dalam batu di atas langit atau di bawah bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya. Allah mengetahui segala sesuatu, sekecil apapun amal baik atau amal buruk. Semua ini mengajarkan agar kita harus selalu hati-hati dalam bertindak dan berbuat. Menegakkan sholat adalah amar ma'ruf nahi munkar. Kata Luqman kepada anaknya, wahai anakku, dirikanlah sholat. Suruhlah manusia mengerjakan yang terbaik, dan cegahlah mereka dari perbuatan munkar, serta bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sholat adalah tiang agama yang harus dijaga. Mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada keburukan adalah tanggung jawab dari setiap muslim. Bersabar dalam menghadapi cobaan adalah bagian dari keimanan itu sendiri. Para pemirsa, dalam hidup ini sekali-kali janganlah sombong, janganlah bersikap angkuh. Seperti nasihat Luqman, janganlah engkau memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sesungguhnya kesombongan adalah sifat yang sangat dibenci oleh Allah. Kita harus rendah hati dan tidak merendahkan orang lain. Para pemirsa, kakak nasihat Luqman yang lain, bersikap sederhana, berbicara dengan lembut. Nasihatnya, sederhanalah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Jangan berjalan dengan sombong, tetapi dengan sikap yang sederhana. Berbicara dengan lembut, tidak kasar, karena suara yang keras
tidak sopan diibaratkan seperti suara keledai. Hikmah yang kita petik dari kisah Luqman, yang pertama tauhid. Ini adalah prinsip utama dalam hidup. Jangan pernah menyekutukan Allah. Orang tua memiliki hak besar atas anak-anaknya, tapi ketaatan kepada Allah tetap yang utama. Setiap amal kecil apapun akan diperhitungkan di akhirat. Sikap rendah hati, sabar, berbuat baik kepada sesama adalah kunci dari kebijaksanaan. Luqmanul Hakim adalah contoh seorang yang berhikmah dan nasihatnya tetap relevan bagi kita sampai hari ini dan sampai dunia di kiamat. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi